Salam dan bahagia sahabat guru sekalian. Perkenalkan saya Samuel Joko Hera. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Ilape dan merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Batam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sahabat guru sekalian, refleksi saya sebagai guru saat ini saya menggunakan model APP, di mana A merupakan awal, yaitu kondisi awal saya memahami murid sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua P, yakni pembelajaran, yaitu hal-hal yang saya pelajari terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau perilaku yang perlu dilakukan oleh guru berdasarkan modul 1.1. Dan yang ketiga adalah P, penerapan, yakni apa yang akan saya terapkan setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sahabat guru sekalian, kondisi awal saya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, saya masih menerapkan teori tabula rasa, di mana saya masih memandang murid di kelas ibarat kertas kosong, sehingga saya fokus untuk menjejalkan materi pelajaran sebanyak-banyaknya agar diketahui murid. Yang kedua, fokus pembelajaran saya masih pada aspek kognitif, sehingga nilai yang dicapai murid menjadi satu-satunya alat ukur keberhasilan saya. Yang ketiga, kepatuhan semu dari murid, di mana murid merasa takut karena diancam dengan nilai maupun hal lainnya. Yang keempat, kurangnya variasi dalam menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Meskipun saya menggunakan perangkat digital, tetapi media pembelajaran saya masih sebatas slide presentasi yang ditonton atau disimak oleh siswa. Yang kelima, materi pelajaran yang saya siapkan itu dirancang untuk murid menghadapi penilaian atau ujian. Sahabat guru sekalian, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akhirnya memahami bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh dan kembang. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan hidup diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Selanjutnya, sahabat guru sekalian, pada modul 1.1 saya juga mempelajari tentang teori konvergensi, di mana dalam teori ini menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sahabat guru sekalian, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga tercermin dalam kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam dalam dunia pendidikan mengacu pada pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk biologis memiliki sifat alamiah yang mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar sesuai dengan bentuk lingkungan di mana murid berada. Dan kodrat zaman dalam dunia pendidikan mengacu pada pemahaman bahwa zaman atau era tertentu memiliki karakteristik, tantangan, dan kesempatan yang berbeda yang mempengaruhi pendekatan pendidikan dan tujuan pendidikan. Sahabat guru sekalian, berdasarkan kondisi awal dan apa yang saya pelajari pada modul 1.1, selanjutnya saya membangun suatu komitmen untuk menerapkan dalam pembelajaran,
dengan pertanyaan penuntun apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah membangun kesepakatan kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya partisipasi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dalam proses pendidikan. Melalui pelibatan murid dalam pembentukan kesepakatan kelas, akan menanamkan nilai-nilai partisipasi, kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan demokratis dalam membangun kesepakatan belajar. Selain itu, konsep kepemimpinan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Inar Sosong Tulodo, melalui contoh yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara juga dapat diterapkan dalam konsep kesepakatan kelas, di mana guru berperan sebagai contoh yang diikuti oleh siswa dalam pembentukan lingkungan belajar yang positif. Sahabat guru sekalian, hal berikut kita lakukan yakni pembelajaran kolaboratif bersama murid. Sebagaimana kita tahu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melalui pembelajaran kolaboratif bersama murid, setiap murid memiliki potensi, maka pola pembelajaran perlu berubah menjadi pembelajaran yang kolaboratif bersama murid dengan memberi ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber. Sahabat guru sekalian, hal berikutnya yang saya lakukan yakni integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sesuai dengan kodrat zaman melalui pengintegrasian teknologi dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif melalui penggunaan multimedia, simulasi, permainan edukatif, dan platform daring yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Hal terakhir yang berusaha saya lakukan yakni menemukan solusi bagi murid yang bermasalah dalam pembelajaran. Ki Hajar Dewantara memahami pentingnya memperlakukan setiap murid sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Dalam menemukan solusi bagi murid yang bermasalah dalam pembelajaran, pendekatan individual ini menjadi kunci. Saya sebagai guru perlu mengidentifikasi tantangan dan potensi masing-masing murid secara spesifik, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sahabat guru sekalian, demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1 yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak, semoga menginspirasi. Salam Merdeka Belajar.